Bab 571. Bocah kecil muncul. Warrior yang melirik bocah kecil. Di wajah bocah kecil muncul senyuman bangga. Cakar kecilnya mengelus telinga warrior yang seolah-olah berkata, "Aku hebat, kan?" Warrior yang tersenyum, lalu menoleh ke arah skeleton dan berkata, "Sekarang bantu aku bunuh para pendekar hitam alam bangsawan." Tentu saja kamu boleh menolak, tapi kamu sebaiknya jangan melakukannya, jika tidak kamu akan hidup lebih menderita dari mati. Lalu, juga jangan mengancamku, kecuali kamu sudah benar-benar mencapai semi tahap suci atau alam kaisar, jika tidak jangan harap bisa mati sama-sama denganku. Skeleton ini terus gemetar, seolah-olah sedang bimbang. Tatapan mata warrior yang sangat tajam, di saat ingin memberikan ancaman yang lebih sadis. Skeleton ini langsung mengayunkan pisau darah yang ada di tangannya ke arah para pendekar hitam alam bangsawan, darah pun memuncrat keluar. Beberapa pendekar hitam alam bangsawan yang dekat dengannya, nyawa seketika hilang. Leluhur iblis, beraninya. Amukan seorang pria anggun. Apa? Dasar idiot. Leluhur iblis mengamuk, dibandingkan warrior yang, dia lebih berharap kartu jiwa ini berada di tangan Zuge, tetapi dia sama sekali Zuge malah membuat kartu jiwa ini hilang, ada seberapa bodohnya ini. Terbayang ke depannya akan selalu dikendalikan dan menjadi babu warrior yang, leluhur iblis pun sangat emosi dan ingin melenyapkan dunia ini. Syuh. Semburan darah pun memuncrat ke segala arah, para pendekar hitam alam bangsawan pun menyatu untuk menahan, tetapi masalahnya serangan mereka yang menyerang ke arah leluhur iblis masih terlalu lemah, leluhur iblis sama sekali tidak terluka. Ini harus bagaimana bertarung? Kekuatan raga leluhur iblis ini tak terkalahkan bagi para pendekar hitam alam bangsawan. Serang. Saat ini, terdengar suara teriakan yang keras. Mendengar suara ini, warrior yang pun bahagia, karena ini adalah suara Feroding. Tanpa ragu-ragu, warrior yang pun bertindak, pedang hitam yang ada di badannya pun terbang, lalu menyerbu ke arah para pendekar hitam alam bangsawan kerajaan Dinghan. Bocah kecil yang di bahunya pun tidak bersantai, terus mengayunkan cakarnya, cahaya ungu terus bermunculan. Setiap master yang terkena cahaya ungu ini pasti akan mati dalam satu serangan. Pendekar hitam alam bangsawan level 5 ada yang tidak mati, tapi juga luka parah, kehilangan kekuatan bertarung. Tidak ada orang yang bisa menahan warrior yang, skeleton dan bocah kecil. Setiap orang yang dilewati mereka bertiga, tidak mati pasti akan terluka. Saat master alam bangsawan yang dibawa Feroding ikut bertarung, pertarungan pun mulai terlihat siapa yang akan menang. Hanya tidak sampai 15 menit, pihak kerajaan Dinghan hampir ada 500 master alam bangsawan yang sudah tewas. Mundur, semuanya cepat mundur. Andri Zhao terus berteriak, membawa sekelompok pasukan terus mundur ke arah kerajaan Dinghan. Tidak ada yang bisa mengalahkan warrior yang dan leluhur iblis, jika terus bertarung meskipun bisa menang tapi juga kemenangan yang mengorbankan banyak korban, ini bukanlah yang dia mau. Mampuslah. Di langit, melihat Andri Zhao sekelompok orang mundur, muka Sam Yuan langsung pucat, tatapan mata menjadi murung. Orang kerajaan Dinghan mundur, partai Yuan bagaimana bisa menahan warrior yang mereka? Saat ini dia akhirnya mengerti, ternyata partai Yuan hanyalah sebuah bidak catur yang kapan saja bisa dibuang di mata kerajaan Dinghan. Warrior yang, kamu menang. Partai Yuan menyerah. Saat ini, dari langit partai Yuan bergema suara Sam Yuan. Semua orang pun berhenti. Master alam bangsawan partai Yuan masih sisa berapa? Tanya warrior yang pada Feroding yang ada di sampingnya. Tidak sampai 200.
Jawab Pharaoh Ding. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, bunuh semua master alam bangsawan Partai Yuan. Master di bawah alam bangsawan yang berani melawan, bunuh. Apakah warrior yang akan mempercayai Partai Yuan yang menyerah? Jawabannya adalah tidak mungkin. Warrior yang percaya, suatu hari Julian Luo kembali ke wilayah selatan, mungkin orang-orang Partai Yuan ini akan kembali ke pelukan Julian Luo. Sekarang memiliki kesempatan untuk memusnahkan Partai Yuan, warrior yang tidak mungkin akan melepaskannya. Pharaoh Ding melirik warrior yang mulai mengaguminya. Sebelumnya dia takut warrior yang menyetujui permintaan Sam Yuan. Karena jika demikian, Partai Yuan akan menjadi faktor X, setiap saat akan menjadi ancaman. Lagi pula, warrior yang sudah membunuh banyak master Partai Yuan, para master ini pasti memiliki kerabat dan murid di Partai Yuan. Apakah orang-orang ini tidak akan membenci warrior yang? Untung saja, warrior yang tidak berhati lunak. Bunuh. Bunuh semuanya. Suara Pharaoh Ding bergema di atas langit Partai Yuan. Seketika terdengar suara jeritan yang keras. Warrior yang. Di langit terdengar suara jeritan kuat bercampur keluhan dari Sam Yuan. Warrior yang sama sekali tidak memedulikannya, membawa skeleton dan bocah kecil mengejar Andri Zhao mereka. Setelah Andri Zhao mereka mundur, Partai Yuan sama sekali tidak bisa melawan Pharaoh Ding mereka. Terjadi pertarungan penindasan satu pihak, murid-murid Partai Yuan satu persatu tumbang. Di atas langit, ekspresi Sam Yuan sangat menakutkan. Biar aku pergi membunuh dia. Saat ini, seorang tetua agung alam kaisar yang berdiri di belakang Sam Yuan pun bergerak, mengejar ke arah warrior yang. Jangan. Sam Yuan meraung. Namun sudah terlambat. Di saat master alam kaisar ini tiba di atas warrior yang dan bersiap untuk menyerang. Sebuah telapak tangan menerobos dimensi, mendadak muncul di atas kepala tetua tersebut, lalu menghantamnya dengan keras. Bam! Tetua tersebut pun menghilang seketika. Sam Yuan dan lainnya pun terkejut. Master semi tahap suci ada sekuat ini. Saat ini, semua orang Partai Yuan yang ada di bawah sudah dibunuh habis. Sekte nomor 1 wilayah selatan pun musnah begitu saja. Warrior yang, dendam ini pasti akan aku balas. Julian Luo, kamu juga tunggu pembalasan dariku. Sam Yuan meskipun membenci warrior yang, tapi dia lebih membenci Julian Luo dari kerajaan Dinghan ini. Karena jika bukan kerajaan Dinghan meninggalkan Partai Yuan, Partai Yuan juga tidak mungkin dibunuh sampai habis, setidaknya masih ada sedikit bibit. Tetapi sekarang, semua anggota Partai Yuan dibunuh bahis, hanya sisa mereka beberapa alam kaisar. Ayo kita pergi. Sam Yuan melirik Partai Yuan yang berantakan untuk terakhir kali, membawa beberapa tetua agung Partai Yuan menghilang dari langit. Membiarkan mereka pergi begitu saja. Ujar Kaisar Monster. Kalau bukan guru warrior yang turun tangan, kita juga tidak bisa membunuh mereka. Ujar Kaisar Si. Ini akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya. Ujar Kaisar Monster. Kaisar Si tersenyum dan berkata, belum tentu, dia meskipun ingin sekali membunuh warrior yang, tetapi menurutku dia juga ingin membunuh Julian Luo. Karena rasa ditinggalkan orang sangatlah tidak enak. Kedepannya kita harus lebih waspada, jangan sampai mereka ada melakukan gerak-gerik kecil. Ujar Kaisar Monster. Itu pasti. Kaisar Si mengangguk kepala. Saat Andri Zhao mereka lari ke kota kuno, master berpakaian hitam yang tidak terhitung terbang keluar dari kota kuno, lalu mengepung Andri Zhao mereka. Muncul cahaya pedang, beberapa master alam bangsawan langsung jatuh dari langit.
Aku sudah lama menunggu kalian di sini. Terdengar suara penguasa kota Lu yang bergema di langit kota kuno. Roman Lu, beraninya kamu. Andri Zhao mengamuk, kamu tidak takut kerajaan Dinghan membumi hanguskan kota kuno? Aku tunggu, ujar Roman Lu. Saat ini, warrior yang dan leluhur iblis serta bocah kecil juga berhasil mengejar mereka. Tanpa basa-basi, mereka bertiga langsung menyerbu ke dalam sekelompok pendekar hitam alam bangsawan dan mulai membunuh. Warrior yang dan leluhur iblis tidak perlu pertahanan, membiarkan serangan master alam bangsawan mengenai badan mereka, sedangkan bocah kecil, sama sekali tidak ada orang yang bisa menyerang dia. Haha, puas, haha, ujar leluhur iblis sambil tertawa keras. Melihat warrior yang mereka terus membunuh, ekspresi Andri Zhao pun menjadi garang, lalu berteriak ke arah kota kuno, keluargaan, kalian masih tidak turun tangan, apakah kalian juga ingin mengkhianati penguasa manusia? Hening sejenak. Lalu muncul sosok bayangan hitam yang tak terhitung dari dalam kota terbang keluar. Semuanya adalah master alam bangsawan level 9. Setidaknya ada 100 orang. Ada seorang wanita berbaju hitam yang berdiri di depan 100 orang ini. Dia adalah pembunuh tertinggi alam kaisar. Warrior yang sama sekali tidak melihat dia dan berkata, terus bunuh. Jika kalian berani ikut campur, aku bersumpah hari ini pasti akan melenyapkan keluargaan kota Chengnan. Bersambung.